Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Gita Lewa dari kelas 12-6, nomor absen 11. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang evolusi. Pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya, kenapa banyak sekali jenis makhluk hidup di bumi ini? Dan kenapa sih mereka itu bisa beragam? Nah, dalam video kali ini, kita akan mencari tahu jawabannya bersama-sama. Nah, jadi apa sih evolusi itu? Nah, evolusi ini adalah proses perubahan dari makhluk hidup dari generasi ke generasi dalam kurun waktu yang lama. Nah, evolusi ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu evolusi progresif dan yang kedua itu evolusi regresif. Kalau evolusi progresif itu merupakan perkembangan makhluk hidup menuju kesempurnaan. Sedangkan evolusi regresif ini adalah perkembangan makhluk hidup menuju kepunahan. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme evolusi. Di mekanisme evolusi ini yang pertama ada mutasi. Mutasi ini adalah proses perubahan genetik yang terjadi secara acak dalam urutan DNA suatu organisme. Yang kedua, ada seleksi alam. Nah, seleksi alam ini adalah penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya, seperti makanan dan wilayahnya. Jadi, makhluk hidup tersebut harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga ini adalah rekombinasi gen. Nah, rekombinasi gen ini adalah proses pertukaran materi genetik yang menghasilkan gen baru. Yang keempat, ada migrasi. Nah, migrasi ini adalah perpindahan organisme dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, migrasi ini mendorong evolusi melalui perubahan gen dan adaptasi di habitat yang baru. Yang kelima, ada genetic drift. Genetic drift ini adalah perubahan frekuensi gen secara acak dalam populasi kecil. Selanjutnya ada bukti-bukti evolusi. Selanjutnya ada variasi individu. Nah, setiap hewan memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan lingkungan. Contohnya, pada burung fish yang paruhnya itu berbeda-beda karena di dalam lingkungannya makanannya itu beragam atau berbeda-beda juga. Contohnya, jika burung fish memiliki mulut panjang, berarti lingkungannya dia memakan serangga. Jika di mulut pendek, berarti dia makan biji-bijian. Selanjutnya, ada penemuan fosil. Nah, jadi penemuan ini membuktikan evolusi pada fosil kuda. Fosil Eohippus di sini masih terlihat seperti kucing. Nah, Mesosippus ini dan Merychippus tubuhnya menjadi lebih besar dan lehernya mulai memanjang. Nah, Pilohippus mulutnya tuh memanjang dan gerakannya sudah mulai berubah. Terakhir ada Equus, dia itu sudah jadi kuda sempurna yang memiliki badan besar tinggi dan mulut panjang. Selanjutnya ada homologi dan analogi. Yang pertama, homologi itu bentuk dan struktur itu sama tetapi fungsinya berbeda. Contohnya pada tangan manusia dengan kaki kucing. Yang kedua itu analogi. Analogi ini fungsinya sama tetapi strukturnya beda. Contohnya sayap kupu-kupu dengan burung, keduanya memiliki fungsi untuk terbang, cuma strukturnya itu berbeda. Selanjutnya ada embriologi perbandingan. Nah, kesamaan pada perkembangan embrio ikan, salamander, kura-kura kelinci, dan manusia yang seluruhnya termasuk hewan vertebrata. Nah, persamaan tersebut menunjukkan kalau kekerabatannya itu dekat ya, jadi golongannya adalah vertebrata. Nah, jadi ini adalah satu bukti evolusi yang digunakan untuk mengetahui kerabatan suatu organisme dengan organisme yang lainnya. Jika dilihat dalam struktur embriologi, dalam awalnya mereka tuh sama membentuk janin yang sama, tetapi jika mereka sudah menjadi hewannya atau jenisnya itu berbeda. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya kekerabatan mereka itu dekat. Selanjutnya ada perbandingan biokimia dan fisiologi. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu dulu hemoglobin itu apa. Hemoglobin itu apa? Nah, jadi hemoglobin itu adalah protein penting dalam darah yang mengangkut oksigen. Nah, dalam rantai beta, urutan asam amino itu spesifik. Nah, setiap spesifiknya ini mencerminkan sejarah revolusinya. Nah, semakin kecil perbedaan jumlah asam amino antara dua spesies, semakin dekat hubungan evolusinya. Nah, dalam data yang diberikan ini, yang pertama
menunjukkan bahwa manusia dan gorila itu berbeda satu asam amino. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sangat dekat dengan kita. Jadi manusia dan gorila itu dekat. Yang kedua adalah gibbon. Nah, ini dua perbedaan. Ini juga berarti relatif dekat hubungannya dengan manusia, tetapi lebih jauh dibandingkan gorila. Selanjutnya adalah monyet rhesus. Ini tuh 8 perbedaan, jadi hubungan revolusinya itu lebih jauh dibandingkan gorila dan gibbon. Nah, jadi jika semakin jauh hubungan evolusi, semakin besar perbedaan asam aminonya. Selanjutnya ada petunjuk organ tubuh sisa. Nah, organ tubuh sisa itu adalah struktur tubuh yang sudah tidak berfungsi lagi. Nah, organ ini seringkali mengecil atau tersembunyi di dalam tubuh. Nah, gambar ini ada tulang ekor pada manusia. Nah, dulunya tulang ekor ini berfungsi sebagai penyangga ekor pada nenek moyang kita yang mirip primata. Namun, seiring evolusi, manusia tidak lagi memiliki ekor sehingga tulang ekor menjadi vestigial. Nah, itu saja penjelasan singkat dari video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.